Jelas sekali Coach. Oke. Coach Indra. Ya. Apa kabarnya nih Coach Indra di malam hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Put. Ini yang hadir kayaknya banyak senior saya nih ya. Masya Allah. Usia pernikahannya sudah di atas 30 tahun, ada beberapa orang di sini soalnya. Iya, ada yang 34 tahun Coach Indra. Ada juga yang 20 tahun, 2 tahun, ada di atas 25 tahun ya banyak juga nih. Di atas 20 tahun, 12 tahun nih Coach Indra. Rupanya semuanya walaupun memang sudah lama mengarungi bahtera rumah tangga, tapi tetap semangat untuk upgrade ilmu ya Coach Indra ya. Mantap, mantap. Mantap sekali ya Coach Indra ya. Coach Indra, ini kalau misalnya Putri mau ini, Putri pengen mengenalkan Coach Indra sama teman-teman semuanya ya Bunda semuanya di sini yang memang baru bergabung di webinar perdana malam hari ini ya, Honeymoon Camp. Di sini kalau Indra ini aktivitasnya sehari ini gimana nih Coach Indra nih? Boleh share-share dulu kita mulai. Salam kenal semuanya, saya Indra Noveldi, sehari-hari sebagai seorang konsultan pernikahan. Jadi bukan wedding organizer ya, tapi marriage counselor. Jadi yang kalau orang sudah pengen sakit kepala, urusan konflik dalam rumah tangganya, ya saya yang dicari. Semoga teman-teman semua nggak ada yang perlu ketemu saya nanti secara personal. Karena biasanya orang datang ke saya itu sudah stadium 4 nih Put. Jadi ya banyak yang nunda-nunda memperbaiki relationship-nya sampai kondisi sudah sedemikian berat, baru cari solusi. Ini ada yang katanya sudah kenal saya sejak tahun 2012, Masya Allah. Ya, jadi udah tahu journey-nya kami sekeluarga berarti ya. Jadi saya sudah menulis buku Menikah untuk Bahagia bersama istri. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih terus dicetak ulang. Mungkin gitu kali ya, Put. Masya Allah, baik kalau gitu. Semuanya rupanya udah nggak sabar ya Coach Indra ya. Untuk sama-sama simak upgrade ilmu seputar pernikahan dari Coach Indra Noveldi. Kalau gitu kita langsung saja kita simak materi yang menarik banget dari Coach Indra Noveldi. Kita sambut dengan tepuk tangan Coach Indra Noveldi yang terbiasa. Silakan Coach. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua, malam hari ini kita ngobrol santai aja kali ya, nggak usah terlalu serius-serius banget. Teman-teman dibolehkan banget kalau mau bertanya selama webinar ini, boleh raise hand, boleh juga langsung ketik di kolom chatting. Jadi nggak harus nunggu materinya kelar kali gitu ya Put ya, biar kita interaktifnya sudah jalan sejak pertama. Betul, Nah, malam hari ini ketahui bahasa cinta pasangan agar rumah tangga lebih harmonis. Iya, ini topik yang seru nih Put. Karena dari pengalaman saya memberikan konseling Put, ternyata mereka yang usia pernikahannya sudah lama pun belum jaminan mereka tahu bahasa kasih pasangannya. Karena kebanyakan dari kita sibuk biasanya? Sibuk merasa sudah mencintai. Wah, bahasanya ini banget Put ya. merasa mencintai, baru merasa. Pengumuman tidak penting apakah kita merasa mencintai pasangan kita atau enggak. Siapa yang setuju? Kalau saya bilang sudah nggak penting lagi sekarang. Klaim bahwa saya mencintai pasangan kita. Siapa yang setuju? Siapa yang tidak setuju? Bahwa klaim gue sayang banget lah pasangan gue. Siapa yang setuju atau siapa udah nggak penting Pak? Klaim seperti itu tuh udah nggak penting banget gitu loh. Oke, banyak yang setuju. Ini ada berapa orang yang hadir nih? Ada berapa orang Put yang hadir Put? Yang hadir ini ada 130 orang nih Coach Indra nih. Oke, ayo dong. Kita interaktif nih biar lebih seru. Siapa yang setuju, siapa tidak setuju. Nggak penting, betul banget. Berarti kalau nggak penting, materi hari ini nggak perlu dibahas dong, Put? Iya. Nah, apa Bingung masalahnya kan? sebetulnya? Katanya nggak penting. Jadi yang benar gimana dong?
Nah, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Nah, kan berantem kan jadinya kan? Iya. Berantem deh, Coach ya. Mana yang benar nih? Oke, saya izin share screen dulu ya, sedikit. Bentar, ini laptopnya sudah agak ya. Muncul Halo, tenggelam, muncul tenggelam. Muncul hilang Mas Indra. kok bisa muncul tenggelam? Waduh, aya naon ya? Kedap-kedip, kedap-kedip. Kedap-kedip. Sekarang masih? Curigaan juga nama. Masih. Aduh, ini berarti perlu udah deh, kita nggak usah pakai slide deh kalau gitu deh. Kita aliran terjun bebas aja kalau gitu ya. Oke. Atau boleh dikirim ke Putri, Coach, nanti bisa di-sharing dari saya. Sebentar, ini saya juga mau balik ke slide sebelumnya, bingung nih, bentar ya. Maaf teman-teman, ini ada kendala teknis sedikit. Ini ternyata nih, Coach, banyak yang setuju, penting katanya gitu, Coach. Terus ada juga yang nggak setuju tadi dengan statement-nya ya. Berusaha tetap mencintai, ada juga tuh. Jadi ternyata ini ya Ibunda semuanya merasa mencintai itu penting atau enggak nih? Boleh tulis Oke. yang belum. Iya, jadi ini kayaknya ada trouble di laptop, kita nggak usah pakai ini ya, kita langsung aja ya teman-teman ya. Jadi, di sini PR nih buat teman-teman semua. Saat kita bilang kita merasa mencintai pasangan, ternyata sekarang itu udah nggak penting. Karena yang lebih penting adalah apakah dia merasa disayang oleh kita. Nah, itu yang lebih penting tuh, Put. Pertanyaan, Nah, ini belajar banget nih Coach Indra. pertanyaan saya buat yang sudah menikah nih, berani nggak nanya sama pasangan, apakah dia sudah merasa disayang oleh kita? Nah, itu dia tuh. Siapa yang berani? Oke, langsung praktek, langsung tanya. Berani, tapi, nah itu kan berani tapi nggak siap jawabannya. Kalau berani nanya, harus berani dengar jawaban. Itu PR-nya. Kebanyakan dari kita kan, kebanyakan dari kita nggak berani nanya karena nggak siap dengar jawabannya. Ataupun kalau nanya, kita nggak yakin jawaban dia tulus nggak ya? Atau jangan-jangan dia ngejawab, tapi supaya cari aman doang gitu loh, Put. Terutama untuk teman-teman yang usia pernikahannya sudah di atas 10 tahun nih. Ini PR nih, Put. Karena buat yang usia pernikahannya sudah di atas 10 tahun, ngomongin cinta tuh kayak apa sih? Cinta apaan tuh gitu loh. Bukannya dijalanin aja. Bener gak? Apalagi, takut pencitraan. Apalagi kalau usia pernikahan sudah di atas 10 tahun, itu banyak yang ngerasa, aduh nggak usah mikirin rasa cinta deh, itu udah kayak temen. Sering dengar nggak kalimat kayak gitu, Put? Ya. Jadi udah Iya kan? terbiasa seringnya ya Coach ya. Kenapa? Karena kan kita 4L kan. Kalau usia pernikahan sudah di atas 5 tahun, 10 tahun kan kita seringnya 4L, Put. Lu lagi, bener nggak? Kalau kita makan, misalnya kita suka apa nih? Kita suka seblak gitu, Put. Wah, waktu awal-awal makan seblak rasanya tuh wah enak, bener gak? Coba kalau makan seblaknya lagi. Lama-lama masih berasa enak gak seblaknya, Put? Jadi ini ya. Ambar. Off rasanya, kayak udah nggak ada rasa. Nah, coba deh siapa yang berani jujur di sini? Jangan-jangan pernikahan gue kayak gitu ya? Udah
nggak ada rasa gitu loh. Atau Agak mungkin lebih fokus ke anak-anak nih, ada yang jawab juga nih dari betul. internet. Nggak usah mikirin cinta, pikirin aja anak-anak. Ya, gitu biasanya kalau yang udah puluhan tahun. Betul banget. Nah, kalau seperti itu, berarti kan kita masuk ke relationship yang namanya rutinitas, Put. Bener nggak? Ini ada yang bilang, Mbak Fitriana Lubis, nggak perlu ditanya, kita bisa merasakan sendiri. Hati-hati bisa kejebak. Kan kita udah bilang tadi, nggak penting apakah kita merasa kita sayang dia apa enggak. Karena lebih penting apakah dia sudah merasa disayang oleh kita. Nah, seringkali perasaan kita itu suka nipu. Bener nggak, Put? Ini saya pernah ikut kelas, Put. Guru saya, Mas Prasetya M. Brata. Dia ngomong kayak gini, Put. Mas Indra, kalau saya bilang saya ganteng, Mas Indra bisa protes nggak katanya? Nggak bisa protes, Put. Loh, kan itu perasaan dia. Perasaan seseorang adalah selalu benar gitu loh, Put. Kalau seseorang merasa dirinya ganteng, ya menurut dia ganteng gitu kan. Nah, tapi yang paling penting adalah apakah orang lain ngelihat dia dengan cara yang sama. Nah, itu topik yang berbeda gitu loh. Sama, kalau kita merasa sama pasangan, kita sayang sama dia, tidak sama dengan dia merasa disayang oleh kita. Kalau ternyata jawabannya aku merasa nggak disayang sama suami, itu suami harus gimana, Pak? Nah, itu kerja keras gitu kan. Kebanyakan dari kita nih, mendefinisikan rasa sayang aja antara suami istri, yakin udah sama. Kayak yang tadi di materi video klip gitu kan. Kapan terakhir kali kita berani duduk bareng sama pasangan, terus kita ngobrol tuh. Kita mencari tahu sebenarnya dia selama ini merasa disayang nggak sih sama kita, atau selama ini dia lebih banyak hanya menjalankan kewajiban aja. Ini pertanyaan yang nggak enak jawabannya seringkali. Udah deh nggak usah mikirin sayang-sayangan, udah kita kerjain aja kewajiban kita masing-masing. Kan nggak enak dengar kayak gitu kan, Put? Jadi kan ikatan tadi yang Coach Indra di video awal ya, ikatan transaksional begitu ya. betul. Jadi kalau kita ngomong perasaan sayang, pertama, versi sayang versi kita sama versi sayang versi pasangan belum tentu sama. Makanya topik malam hari ini adalah kita ketahui bahasa cinta pasangan agar rumah tangga lebih harmonis. Kalau teman-teman udah tahu tentang bahasa kasih, mungkin udah sering dengar ya tentang love languages, bahasa kasih. Ada yang sudah pernah dengar atau ada yang belum pernah dengar, supaya saya bisa nggak perlu ngulang nih. Betul, Pak, kadang saya udah tahu jawabannya karena hanya kewajiban. Cuman jadi mentok itu after that harus gimana perbaikannya, nanti kita bahas ya. Nah, oke ya, udah pernah dengar tentang 5 bahasa kasih. Yang lain gimana nih? Udah pernah dengar ya? Jadi bukan hal baru. Oh, ada yang belum pernah? Oke. Siapa lagi yang belum pernah? Oh, oke. Oh, udah pernah. Saya pengen dapat jawaban tapi rasanya belum betul-betul paham. Belum pernah. Oke, berarti cukup banyak yang cukup udah 30 tahun rasanya sayang aja kalau nggak kelihatan dicariin. Oke. Suami belum pernah, udah pernah, sudah tapi tidak pernah dibahas sama suami, oke, sama pasangan. Oke, kalau gitu supaya adil, saya sharing sedikit ya tentang bahasa kasih. Teman-teman semua, ternyata tiap orang itu bisa ngerasa disayang dengan cara yang berbeda-beda. Nah, di love language atau 5 bahasa kasih itu pertama, ada orang yang merasa disayang kalau kita memberikan kata-kata pujian, word of encouragement, word of affirmation. Jadi kalau ngomong sama pasangan tuh kita perlu apa ya? Nah, ini yang jago-jago apa sih? Kenapa? Pokoknya sing nikah pengen lagi siapa? Osteoprat. Vicky. Oh, iya, orang-orang yang biasa jago memberikan kata-kata yang Wipit. berbunga-bunga, ya, itu akan mudah tuh, yang suka apa ya istilahnya? Saya cari kata, pokoknya senang puji. Jangka cinta. Oke, ini saya izin tutup. Banyak amat izin tutup, iya diizinkan gitu kan.
Jadi kalau kita punya pasangan yang bahasa kasihnya adalah kata-kata pujian, kata-kata pendukung, hati-hati buat Anda yang terbiasa hobinya mengkritik. Ada nggak? Nggak usah angkat tangan. Yang ngerasa kayaknya refleks saya adalah refleksnya sukanya mengkritik. No, apalagi kalau bujaga cinta. Wah, kalau memang pasangan kita bahasa kasihnya adalah kata-kata pujian, terus kita jago mengolah kata, Anda beruntung. Pak, gue orangnya kaku, nggak romantis, boro-goro ngomong I love you. Ya, ngomong yang itu kayak nyangkut gitu di lidah gitu ya. Kalau kondisinya seperti itu, apa yang perlu Anda lakukan? Dalam sebuah pernikahan, kuncinya adalah tentang memenuhi kebutuhan teman-teman. Dengan kita tahu bahasa kasih, kita berarti apa? Mencari tahu kebutuhan pasangan kita untuk merasa disayang itu seperti apa. Kalau ternyata kebutuhan untuk merasa disayangnya ada dengan kata-kata pujian, dan saya merasa saya bukan orang yang terbiasa memuji, apa yang perlu Anda lakukan? Latihan, betul. Tapi kaku. Gimana dong? Harus membiasakan diri, betul banget. Jadi nih teman-teman, saat kita sudah tahu ilmunya, bukannya kita terus bilang, ya tapi gue orangnya kayak gini, jangan paksa gue harus kayak gitu dong. Itu kalimat udah nggak aci. Siapa di sini udah pernah nonton filmnya Spider-Man? Geli gengsi gitu, karena dari kecil pola asuh nggak biasa mengucapkan pujian, I love you, dan lain-lain. Apa ada hubungan dengan pola asuh masa kecil? Betul banget. Ayo, di sini siapa yang waktu kecil di keluarganya tidak terbangun suasana atau kebiasaan untuk memuji anggota keluarga yang lain? Angkat tangan. Ada nggak? Wah, kayaknya mayoritas, bener ya? Oke. Siapa di sini yang waktu kecil terbiasa di rumah dengan suasana ditegur, dikritik? Ada nggak? Iya. Welcome to the club. Kebanyakan dari kita tanpa disadari kritik overload, nasihat kena lagi deh gitu kan. Betul teman-teman semua. Jadi di sini kalau ternyata bahasa kasih pasangan kita adalah kata-kata pujian, berlatihlah untuk kita mampu memberikan kata-kata pujian. Nih, masih koma. Dengan takaran yang tepat. Dan cara yang tepat. Sesuai dengan kebutuhan dia. Yes, suami bahasa kasihnya word affirmation. Betul. Jadi misalnya gini, kalau pasangan kita bahasa kasihnya adalah word of affirmation, kata-kata pujian. Kita lihat dulu nih. Misalnya, wah ayah hari ini kayaknya ganteng banget deh. Kalau dia merasa senang dengan kalimat itu, berarti udah pas tuh cara kita memujinya. Tapi ada juga pasangan yang nggak kena dengan cara pujian seperti itu. Dia lebih senang kalau dipuji hasil karyanya dia. Dipuji kerja kerasnya dia. Kuncinya lagi, kalau teman-teman jago mencari hal-hal yang bisa teman-teman puji dari pasangan, di mana dia sendiri kadang-kadang belum sadar bahwa itu ada di dia. Nah, itu jempolnya 2, boleh 4 kali gitu kan. Kalau dipuji suka berkaca-kaca, itu kenapa ya, Coach? Wow, berarti dia bahagia sekali dipuji. Saya ulang tadi ya, teman-teman perhatikan apa yang saya sampaikan ini. Kalau kita mampu nih, menemukan satu hal yang orang lain nggak tahu dari pasangan kita,
terus kita bisa temukan, terus kita bisa puji, coba deh lihat responnya dia. Kalau nggak melayang-layang dia nantinya. Bener nggak? Bagaimana kita tahu bahasa kasih pasangan? Mungkin ada ciri khasnya. Pertanyaan bagus nih. Biasanya, tapi bukan berarti pasti ya. Biasanya kalau pasangan kita bahasa kasihnya adalah pujian, dia senang muji. Atau senang minta, ya ayah, baju aku gimana dandanan aku hari ini. Nah, kalau dinanya kayak gitu, bisa jadi bahasa kasihnya adalah kata-kata pujian. Pertanyaan berikutnya lagi ya, Mbak Alien Dia Pitaloka. Suamiku lurus banget, sering aku puji tapi lempeng banget. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi itu bukan bahasa kasih dia. Yang kedua, dia mati gaya gimana cara ngeresponnya. Jadi jangan pundung dulu kalau pasangan kita puji ternyata dia belum merespon. Nah, ini bonus tambahan buat teman-teman semua. Basically, semua orang butuh kata-kata pendukung. Bener nggak? Pertanyaan berikutnya. Kalau kita mendapatkan pujian dari pasangan, apresiasi dari pasangan, teman-teman udah tahu gimana cara memberikan respon yang proper, respon yang tepat. Udah tahu belum gimana caranya? Ingin dulu. Halo. Kalau kita dapat pujian dari pasangan, kalau kita tidak merespon, lama-lama pasangan kita males muji lagi. Suami aku bahasa kasihnya pujian, tapi saya nggak pernah memuji. Gimana caranya biar kesannya nggak terpaksa? Mau tahu jawaban yang jujur atau yang menyenangkan nih, Mbak Yeni? Jujur, oke. Jawabannya adalah kita yang perlu memaksa diri. Memang nggak ada cara lain. Kesannya garing, kesannya kaku, biarin. Semua kan awalnya nggak biasa. Semuanya awalnya belum bisa. Sama kayak kita naik sepeda. Masih ingat teman-teman waktu belajar naik sepeda dulu? Udah berapa tiang listrik yang diincar? Bener nggak? Atau waktu belajar berenang dulu? Kalau kita saat belajar berenang, nggak mungkin kita langsung bisa. Udah pasti kelelep, keselak, keminum air, bener nggak? Sama, dalam praktek menyampaikan bahasa kasih kepada pasangan, siap-siaplah, kita udah ngasih, dia nggak ngerespon. Jangan pundung dulu. Saat kita berusaha ngasih bahasa kasihnya dia belum respon, bisa jadi cara kita menyampaikan bahasa kasihnya nggak tepat. Yang kedua, bisa jadi bukan itu yang dibutuhkan. Yang ketiga, bisa jadi timingnya nggak pas. Bisa juga dia butuh dengan versi yang berbeda. Tuh kan? Jadi judul bahasa kasih, teman-teman, kalau kayak jurus silat, itu jurus umumnya. Kita perlu belajar jurus kembangannya. Nah, seru kan? Oh ya, tadi tentang menjawab kalau pasangan memuji. Betul banget, kita perlu menjawab dengan jawaban terima kasih. Dan itu bisa dengan versi kita. Kalau misalnya kita berani agak lebay dikit, aduh senengnya dipuji sama suamiku, makasih ya. Boleh kayak gitu. Nah itu benar tuh. Jawabannya, Masya Allah, makasih suamiku yang tersayang, yang saleh dan ganteng, seneng deh aku dipuji sama kamu. Nah, yang jadi PR adalah setelah jawab kayak gitu, terus masih koma, ujungnya tumben muji. Yang kayak gini perlu disentil. Nggak usah ditumben-tumbenin, ntar dia kapok. Kebayang teman-teman? Ya. Jadi jangan bikin pasangan kita kapok memberikan bahasa kasihnya kepada kita gitu loh. Nangkep ya? Ini ada pertanyaan nih. Mungkin nggak sih kalau orang itu bahasa kasihnya nggak cuma satu? Mungkin banget.
Biasanya orang tuh minimal punya 2 bahasa kasih utama, teman-teman. Iya, nggak boleh pakai kata tumben. Itu terlarang. Misalnya nih bahasa kasihnya adalah bahasa kasih, dia berusaha praktek bahasa kasih, bahasa sentuhan fisik. Terus dia megang tangan kita nih, lagi jalan-jalan. Terus begitu dia berusaha pegang, terus kita ngeliatin muka dia, tumben. Udah, dia nggak bakal mau lagi pegang tangan kita. Ya, jadi teman-teman, saya pengen ngajak teman-teman semua malam hari ini, berhentilah menjadi pembunuh berdarah dingin. Sadar nggak teman-teman? Bisa jadi di antara Anda malam hari ini sudah lama praktek menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Ada yang ngerasa nggak? Kok bisa, Pak? Coba, saya pengen nanya, ada nggak yang merasa ternyata selama ini gue jangan-jangan pembunuh berdarah dingin ya? Mau tahu contohnya? Itu tadi, suka ngomong tumben. Nah, itu pembunuh berdarah dingin. Atau kalau apa, dia lagi ngasih pujian di WhatsApp, yakin nih nggak salah kirim, pembunuh berdarah dingin. Untuk dia berusaha nyayangin kita dengan beliin kado. Terus mentahnya aja kenapa sih pembunuh berdarah dingin? Iya, siapa di sini yang ngerasa, wah ternyata gue gitu ya. Misalnya nih, dia berusaha nyayangi kita dengan ngajak makan ke kafe. Mendingan uangnya ditabung kali ya. Pembunuh berdarah dingin. Hargailah ikhtiar pasangan kita untuk berusaha menyayangi kita. Walaupun kita ngerasa, kok caranya belum pas ya? Kayaknya bisa dengan cara yang lain deh. Coba di sini ada sekitar 167 orang, 168 orang. Ada nggak yang tanpa sadar mau sekarang akhirnya mau sholat tobat? Ternyata gue selama ini tanpa gue sadari adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Ada nggak? Jujur, jujur, jujur. Berusaha memberikan bahasa kasih malah dicurigai. Oh. Siapa? Ada nggak yang nggak usah nunjuk pasangan ya? Pak, pasangan saya pembunuh berdarah dingin. Nggak usah nunjuk gitu. Diri sendiri aja. Ada yang ngerasa, aduh Pak, pahit banget sih. Tapi kayaknya gue deh gitu ya. Teman-teman, kenapa sih sebuah pernikahan jadi cenderung hambar? Karena tanpa sadar kita yang menjadi pembunuh berdarah dingin. Pernah ada di posisi itu, Pak, cuman nggak diungkapkan. Nah, tapi karena udah tahu kita tentang bahasa cinta, aku jadi minta disayangi sebagai bahasa cinta. Oke. Ilmu itu adalah untuk saya, bukan untuk dia. Jadi teman-teman yang hadir malam hari ini, jangan dibalik posisinya. Maksudnya gimana, Pak? Kalau kita sudah tahu tentang ilmu bahasa kasih, jangan digunakan ini sebagai senjata untuk ngomong kepada pasangan. Yang bahasa kasih aku ini loh. Tolong dong, kasih aku sesuai bahasa kasih yang cocok sama aku. Kalau pasangannya termasuk tipe pembelajar, mungkin oke. Gimana cara yang pas? Enak terjadi diskusi. Tapi kalau pasangannya nggak pernah belajar, lu ngomong apa sih? Rese, lebay banget. Lu belajar bukannya tambah menyenangkan, malah tambah nyusahin gue. Ayo. Tanggung jawab orang berilmu adalah untuk praktek, bukan untuk minta pasangannya praktek. Aduh, udah susah deh kalau kayak gitu. Bener. Waduh, kena deh. Emang iya, seringkali nih, ya, ini terutama yang lagi hadir malam hari ini nih. Begitu lagi dengerin materi yang saya sampaikan, terus di kepalanya adalah, harusnya pasangan gue dengerin ini nih. Hehe. Kalau sampai seperti itu pola pikir Anda, yang bermasalah adalah Anda. Saya ulang ya. Kalau lagi dengerin materi bahasa kasih nih, terus yang di kepala adalah,
Duh, tahu gini gue paksa pasangan gue ikut. Dia harus denger nih, biar dia dihajar sama Pak Indra. Kalau di kepala Anda itu yang ada, yang bermasalah adalah Anda. Nah, Mas Robiansyah, thank you. Semoga materi ini menjadikan saya jadi lebih peka terhadap bahasa kasih saya. Itu yang benar. Jangan selama materi, capek deh gue. Harusnya dia dengerin nih. Kenapa sih dia nggak mau ikut? Pak Indra padahal itu penting banget untuk dia dengerin. No, nggak kayak gitu pola pikirnya. Oke? Pertanyaan, gimana pasangan kita peka dan tahu bahasa kasih kita? Rata-rata banyak orang tidak peduli. Ini persis yang seperti barusan saya bahas. Kita dulu yang memberikan. Kita dulu yang menunjukkan. Karena kita yang ngerti ilmunya. Oke? Pak, gimana caranya biar ikhlas buat praktekin ilmunya? Caranya adalah praktek. Dikerjain, nggak usah nunggu ikhlas. Masih ingat tentang ilmu sedekah, teman-teman? Sedekah itu perlu ikhlas nggak, Put? Perlu banget, Coach. Kalau nggak Nggak nanti perlu, dihitung. Put. Ikhlas. Sedekah nggak perlu ikhlas. Kalau kita sedekah, misalnya kencelengan Jumat nih, ikhlasnya 1.000. Mendingan nggak ikhlas 50.000. Bener ya? Sama juga dalam topik relationship ini, teman-teman semua. Jangan nunggu ikhlas buat praktek. Bener banget, paksain diri. Masih ingat ya, siapa di sini udah pernah baca buku Menikah untuk Bahagia? Ada nggak yang kayak gini? Kelihatan nggak? Nah, itu dia. Iya, susah amat. Gini deh. Nah, itu dia. Siapa yang udah baca buku Menikah untuk Bahagia? Cover lama warna hijau. Yang ini ya? Tapi susah ikhlas. Nggak perlu ikhlas, teman-teman semua. Ya. Di buku Menikah untuk Bahagia, saya udah bahas tentang hukum alam pernikahan, kalau teman-teman masih ingat. Saya masih ingat hukum alam pernikahan, ada 3. Ada yang masih ingat yang udah baca buku Menikah untuk Bahagia? Oke, saya bahas ya. Jadi hukum alam dalam pernikahan itu ada 3. Dicatat, catat. Iya, pegang catatan ya. Allahumma paksain, benar. Jadi hukum alam pernikahan ada 3. Yang pertama adalah giving, memberi. Yang kedua giving, yang ketiga giving. Duduk. Ini bocor, Put, boleh di Oke. teman-teman boleh di off dulu mic-nya. Baca. Kamu baca lagi ya. Tadi kan nabung. Udah ada? Udah ya? Oke. Betul. Bocor, saya kepencet kali. Jadi, saya mana tadi? Giving, dan giving. Termasuk juga dalam praktek tentang 5 bahasa kasih ini. Tugas kita adalah giving, teman-teman. Iya, bocor lagi. Udah mati? Oke. Kalau kita dalam praktek memberikan bahasa kasih, seringkali yang bikin kita males, tahu nggak apa? Kita pengen dapat balik dari dia. Benar atau benar? Saat kita mau ngasih bahasa kasih, sebenarnya kita juga pengen dikasih oleh dia. Benar nggak? Nah, ya kan? Itu yang bikin kita jadi suka males. Dan tanpa sadar, teman-teman terjebak dengan materi yang saya bahas di video klip tadi. Terjebak dalam hubungan transaksional. Boleh saya sambil share screen? Nggak bisa tadi, soalnya nyangkut. Nggak tahu ada masalah di mana nih. Ya, mohon maaf banget, saya udah siapin. Ternyata sekarang kita improvisasi aja ya, teman-teman ya. Jadi, apa sih yang bikin kita terkendala untuk melakukan memberikan yang dia butuhkan?
Karena tanpa sadar kita berharap dapat itu juga dari dia. Inilah akar masalah dalam sebuah relationship. Transaksional. Pak, tapi ntar keenakan dia dong. Nah, ya kan? Enak banget dong, dia cuma nerima doang. Masa cuma sebelah sih sebuah relationship itu? Mau tahu jawabannya? Hehe, promosi dikit. Nanti dibahas lengkap di honeymoon camp. Bener ya, Put ya? Teman-teman udah tahu belum ada acara namanya honeymoon camp? Kalau belum tahu, itu di pojok kiri atas layar itu ada acara honeymoon camp di bulan September nanti. Kalau saya sih, insya Allah jadi salah satu pembicara, ya itu di pojok ya di situ ada tulisan honeymoon camp. Nanti teman-teman ada acara selama 2 malam 3 hari kalau nggak salah ya, atau 1 malam 2 hari. Nanti bisa tanya sama panitia. Itu teman-teman datang bersama dengan pasangan, ya. Teman-teman datang bersama pasangan. Acaranya di mana? Insya Allah di Bogor. Datang bersama pasangan, begitu datang tidak boleh bawa anak, dan teman-teman nanti akan digembleng. Gimana sih cara untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan? Gimana cara untuk bisa recharging dengan pasangan? Gimana cara untuk ngobatin luka? Wah, itu kayak dapat, ini bukan kata saya ya, kata yang ikut ya, kayak dapat energi yang gede banget gitu loh. Ya nggak apa-apa, kalau jauh tinggal datang ya. Alumni honeymoon camp, nah boleh cerita tuh dapat apa ya? Itu ada alumninya di situ. Bener nggak apa yang saya sampaikan di sini, bahwa banyak peserta honeymoon camp kemarin kaget-kaget dengar materi yang ada di honeymoon camp. Bener nggak? Hal-hal yang dulu nggak kepikiran, walah ternyata gitu toh. Ya ampun, baru tahu. Ya ampun, ternyata saya salah. Ya ampun, ternyata banyak hal yang saya anggap remeh, ternyata itu penting banget. Ya ampun, ternyata yang saya anggap besar, ternyata itu nggak penting gitu loh. Gimana kita dibenerin kerangka berpikirnya? Gimana kita dikasih tahu fondasi fundamentalnya tuh apa sih dalam sebuah relationship? Gimana sih cara berkomunikasi yang sehat? Mbak Putri, tanggal berapa acaranya? Monggo, Mbak, dikasih tahu sedikit bocorannya. Tanggal berapa acaranya? Seru banget ya Coach ya. Pokoknya nanti ayah bunda bang kakak semuanya ini pasti bakalan dapetin materi yang lebih banyak lagi dari malam hari ini nih Coach ya. Tapi sebelumnya nih Coach Indra, kita mau ada supaya ada gambaran ya untuk ayah bunda semuanya. Kita mau lihat video nih, cuplikan keseruan honeymoon camp kemarin yang tadi udah di spill sama Coach Indra kayak gimana. Kita simak dulu videonya Coach Indra ya. Oke, kalau gitu nanti dibantu oleh tim untuk sharing video cuplikan honeymoon camp. Silakan disimak ayah bunda bang kakak semuanya. Acaranya Masya Allah keren banget. Kita jadi banyak belajar tentang ilmu pernikahan. Setelah ini kita jadi punya modal pernikahan kita membangun visi dan misi ke depannya. Momen paling berkesan memang ketika kita lagi dinner dan membacakan surat masing-masing. Kita lihat surat masing-masing dan memang pematerinya paling kocak, dan ini Dokter Andika kocak tapi nusuk. Yang saya dapat di sini adalah akhirnya setelah 11 tahun kami menikah saya paham gitu bedanya mengalah sama mengerti, bahayanya mengalah sama bagusnya kalau kita bisa mencoba mengerti, dan dua-duanya beda efeknya. Dan emosional, ketawa, bercanda, nangis lagi, haru lagi, tapi intinya semakin paham, semakin cinta dengan pasangan. Alhamdulillah banyak mengambil pelajaran juga ya dari kegiatan ini. Saya baru kali ini ikut kegiatan seperti ini dan alhamdulillahnya ini amat sangat berkesan dan banyak yang menyadarkan diri saya sendiri yang masih banyak kekurangan gitu. 2 hari ini saya merasa benar-benar terpukul, jadi diingatkan kembali, disentil gitu lah yang
intinya, dan benar-benar menyerap di hati. Jadi pernikahan gak hanya sekedar rasa sayang, tapi kita tahu ilmunya biar lebih smooth, biar lebih jodoh dunia akhirat gitu. Menimbulkan makin sayang ya sama pasangan gitu setelah mengikuti acara ini, dan yang pastinya makin sabar gitu, berusaha makin sabar. Yang ngena banget kita tuh sama pasangan harus giving dulu gitu, insya Allah gitu ya. Kalau kita udah giving insya Allah kita akan menuai hasil gitu. Pokoknya keren banget, luar biasa. Terus di sesi terakhir, sesi pamungkas, kalau ini rahasia, ntar aja lihat. Kalau pengen tahu, ikutan. Istri saya Bunda Ruri juga kita merekomendasikan banget ya, ayah bunda bang kakak semua ikut acara honeymoon camp dari Masjid Muslim Billionaire, karena di sini dikupas tuntas dari sisi teknis, ilmu dunia sampai nanti ilmu akhiratnya, karena kita pengen menjadi jodoh di dunia dan jodoh di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, itu dia tadi testimoni para peserta yang sudah ikut honeymoon camp ya. Tadi salah satu pembicaranya adalah Coach Indra Noveldi. Ada Abi Andika juga di sana yang sharing mengenai ilmu pernikahan seperti apa. Siapa di sini yang mau tahu lebih detail mengenai acaranya? Boleh tulis di kolom chat. Katakan saya pengen cek dulu ya Coach Indra ya. Yang semangat pengen belajar bareng pasangannya, Masya Allah. Saya semangat sekali nih. Mantap. Oke, kalau gitu kita spill langsung aja gimana Coach Indra? Boleh. Boleh. Karena rupanya teman-teman di sini ya bunda semuanya juga nggak sabar ya pengen tahu. Tadi kan setelah bahas bahasa cinta seperti apa, bagaimana ilmu tentang pernikahan ternyata ada giving, nantinya akan dikupas tuntas lebih dalam lagi di honeymoon camp oleh para pembicara yang keren banget. Kalau gitu untuk tim boleh share screen-nya. Nanti akan di-share ya, bagaimana sih keseruan honeymoon camp. Ada yang langsung tanya, biayanya berapa? Padahal belum tahu honeymoon camp tuh ngapain aja gitu ya. Oke, Bunda Bang Kakak izin Putri di sini sharing mengenai program menarik honeymoon camp. Ini adalah program menarik yang dibuat oleh Masjid Muslim Billionaire. Ini salah satu acara yang memang dikhususkan untuk para pasangan yang memang sudah menikah, ya gitu ya Coach ya, yang sudah mengarungi kehidupan rumah tangga. Nggak ada batasan usia pernikahan ya Coach ya? Aman. Aman ya, mau usia pernikahan berapapun, baru menikah, sudah menikah puluhan tahun, sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, itu boleh ikut. Apa aja sih yang ada di honeymoon camp? Next. Oke, jadi Bunda Bang Kakak semuanya. Oke, next. Oh, jauh sekali. Padahal belum ada ya. Jadi, Bunda Bang Kakak ini adalah sebuah program atau sebuah wadah nih yang memang ditujukan untuk couple yang ingin meningkatkan kehangatan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Gitu ya Bunda Bang Kakak. Mungkin yang awalnya nih baru pertama kali ketemu pasangan dulu ya Coach ya. Mungkin masih merasakan hangatnya hubungan dalam rumah tangga. Tapi tadi seiring berjalannya waktu, usia pernikahannya di atas 10 tahun, akhirnya rasa itu sudah berubah mungkin ya Coach. Akhirnya ingin dihadirkan kembali gitu ya Coach. Nah di sini di honeymoon camp akan dibahas oleh para pembicara ahli bagaimana sih caranya gitu. Kemudian next lagi. Nah apa aja sih manfaatnya untuk ayah bunda bang kakak semuanya ketika mengikuti honeymoon camp ini yang dirancang oleh para pembicara seru dengan materi yang super keren di sini. Tentunya di sini akan meningkatkan keintiman dalam hubungan. Kemudian ayah bunda abang kakak juga di sini diharapkan juga nantinya bisa memiliki hubungan yang harmonis dan juga komunikasi yang juga lebih baik lagi dan memiliki pengalaman berharga dengan pasangan di sini yang tak terlupakan tentunya dengan program honeymoon yang keren banget dan akses tentunya ke pemateri-pemateri yang luar biasa keren. Salah satunya ada Coach Indra, nanti juga ada Abi Andika, dan nanti juga akan ada satu pembicara keren lagi nantinya akan dihadirkan. Dan tentunya di sini ada lingkungan yang saling mendukung satu sama lain gitu. Next. Nah, apa aja programnya? Di sini ada satu teman-teman semuanya. Next.
akan mendapatkan fun learning. Kita akan belajar sama-sama ya Coach ya. Di sini ayah bunda bang kakak semuanya akan mendapatkan materi yang luar biasa nantinya disampaikan oleh para pembicara, bisa sambil praktek juga, ilmu-ilmunya sangat aplikatif dan tentunya di sini dihadirkan khusus untuk ayah bunda abang kakak semuanya. Next. Dan di sini juga akan ada bonding activities nih, Coach Indra. Ya, Coach Indra ini di sini juga nanti salah satunya akan memandu nih, aktivitas apa sih yang bisa dilakukan untuk ayah, bunda, abang, kakak untuk meningkatkan lagi ya keharmonisan rumah tangga dalam ininya, bahtera rumah tangganya seperti itu. Bonding activities ini dirancang khusus ayah, bunda, abang, kakak semuanya. Next. Oke, lalu ada fun games activities juga. Selain aktivitas di dalam kelas, ini juga akan ada aktivitas yang memang menguji kekompakan ayah bunda bang kakak semuanya. Jadi bukan hanya kompak di rumah, tapi juga kompak dalam bermain. Ini ya Coach ya, seru banget ya. Ini juga akan kita hadirkan untuk ayah bunda bang kakak semuanya. Next. Dan yang paling menarik di sini kita akan hadirkan suasana yang romantis untuk ayah bunda bang kakak semuanya. Akan kita ajak ngedate bareng ya, Coach ya, di sini. Nah, di sini Coach Indra mungkin akan sedikit sharing. Sebenarnya apa sih manfaat dari kita mengadakan romantic dinner ini untuk pasangan ini, gimana sih nih Coach? Oke, jadi ya teman-teman, sebenarnya ini bocoran ya, tapi ya banyak di antara pasangan yang sudah usia pernikahannya sudah cukup panjang, lupa buat pacaran lagi ya Put ya. Nah nanti di acara honeymoon camp, kita bikin conditioning sehingga teman-teman nanti bisa pacaran sama pasangan sahnya. Selama ini kan kalau duduk di tempat makan, yang paling sering dilihat apa Put? HP. Jadi nanti nih, kalau nanti datang ikut acara honeymoon camp, begitu isi absen, HP langsung disita. Jadi teman-teman dipaksa untuk fokus kepada pasangannya. Nah, mati gaya deh. Selama ini kan ngelihat pasangan seberapa sering coba? Lebih sering ngelihat layar HP, melihat TV. Nah, nanti di honeymoon camp, diajak, ayo liatin pasangannya. Terus bingung mau ngomong apa. Nikmati kebingungan itu nanti. Jadi teman-teman, kita akan conditioning suasana yang sedemikian rupa, sehingga teman-teman nanti kayak apa ya, kayak pelan, tapi pas itu digiring. Untuk akhirnya, oh gini caranya untuk bisa mengekspresikan rasa, mengekspresikan pikiran gitu loh. Gitu kali spill-nya sedikit, Put. Jangan banyak-banyak spill-nya. Thank you, Coach. Oke, next. Wah, itu diajak pacaran lagi ya. Tentunya kan, kapan terakhir kali ngedate bareng? Ayo coba tulis di kolom chatnya nih, ayah bunda bang kakak semuanya, kapan terakhir kali pergi berdua sama pasangan? Ayo, lah boleh tulis di kolom chat nih. Biar Coach Indra tahu. Oke, yang kelima ini teman-teman, ayah bunda bang kakak semuanya di sini akan mendapatkan materi seputar communication dan juga mengenai konflik manajemen gimana. Jadi kalau misalnya ada percikan-percikan cinta dalam rumah tangganya, nanti cara mengatasinya seperti apa gitu, nanti akan di-sharing oleh para pembicara kita yang keren-keren gitu. Dan terakhir di sini yang paling penting semuanya, ayah bunda bang kakak next. Di sini juga akan mendapatkan spiritual journey. Jadi bagaimana caranya di sini juga mengarungi bahtera rumah tangga tidak hanya di dunia tapi juga berakhir hingga surga ya Coach ya. Di sini juga tujuannya adalah ke arah sana. Jadi memang di sini ayah bunda bang kakak juga akan mendapatkan spiritual journey dan akan dipandu langsung nanti oleh para pembicara-pembicara kita seperti apa, bagaimana memiliki rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah hingga berakhir ke surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dia ya bunda bang kakak, bocoran keseruannya di honeymoon camp begitu yang ada di Masjid Muslim Billionaire. Siapa aja sih pembicaranya? Pasti penasaran kan? Ini adalah acara yang memang dikhususkan untuk ayah bunda abang kakak semuanya.
dengan pembicara-pembicara yang keren. Ini dia pembicara-pembicaranya. Next. Nah, ini dia. Ini dia pembicara kita. Ini yang pertama. Wah, ini ada yang hadir di tengah-tengah kita. Ini ada Coach Indra Noveldi. Wah, tepuk tangan buat Coach Indra. Tentunya akan sharing materi yang lebih deep lagi nanti di Honeymoon Camp. Dan yang berikutnya di sini ada Ustadz Haji Darlis Fajar. Beliau adalah seorang pembicara nasional, ya, seorang dai pembicara nasional, dan juga merupakan koordinator KNRP Jawa Barat dan juga narasumber radio MCFM. Dan juga akan hadir di tengah-tengah kita nanti, ini ada Abi Andika Sediawan. Beliau adalah, kita sudah tahu ya, beliau adalah seorang life coach, mentor, begitu ya, yang memang sudah lama sekali melanglang buana di ini ya, di mengenai ini ya, motivator, kemudian untuk konsultasi seputar hubungan pernikahan juga beliau sangat expert sekali, begitu Ayah Bunda Abang Kakak. Dan kapan ini diadakannya? Diadakan ini tanggal 8 sampai 10 September 2023, jadi bulan depan. Insya Allah akan diadakan di Bogor, begitu ya. Jadi Ayah Bunda Abang Kakak yang berada di Bogor dan sekitarnya, ini boleh merapat ke Honeymoon Camp, ataupun yang ada di luar kota, ini boleh juga merapat, karena ini acaranya weekend nih, Coach. Acaranya Jumat dan Minggu gitu. Kalau pergi berdua pasti ada rasa bersalah atau ingat terus sama anak-anak. Ini gimana nih Coach nih? Ada tips-tips and triknya nggak? Justru ini adalah momen penting untuk kita bisa melihat lagi bahwa dalam sebuah relationship itu ada dua pondasi utama yang namanya ayah sama bunda. Ada yang namanya suami sama istri. Pondasi ini kita mau coba kuatkan lagi. Jadi jangan pernah merasa bersalah kalau kita berdua sedang berikhtiar untuk meningkatkan bonding, connecting dengan pasangan kita. Kenapa? Karena nanti suatu hari anak-anak kita juga akan melihat, oh gini toh hubungan yang sehat. Oh gini ya cara menempatkan suami yang bagus seperti itu. Oh gini loh cara berinteraksi dengan istri. Biarlah anak bisa melihat bagaimana orang tuanya bisa berinteraksi. Biarlah anak bisa melihat bagaimana sang ayah memandang penting ibunya. Biarlah anak bisa melihat bagaimana ibunya melihat betapa penting sang ayahnya. Ini yang sudah sering hilang saat ini. Teman-teman tahu nggak berapa banyak sekarang nih yang jadi klien saya yang sebenarnya salah satu penyebab hadir di pihak ketiga adalah titik 2. Pasangannya cemburu kepada anaknya. Iya, Pak, yang benar Pak, benar. Cuman apakah dia mau ngaku? Enggak. Karena seringkali begitu sudah punya anak, lupa kalau masih punya suami. Begitu sudah punya anak, lupa kalau masih ada istri. Fokusnya kepada anak. Gitu ya untuk responnya. Itu ada yang resen tuh Mbak Putri, Mbak Mariati. Mungkin ada yang mau ditanyain, silakan. Silakan Mbak Mariati. Iya, semenjak punya anak memang gimana ya, kayak kebagi gitu. Rasa kasih sayangnya, perhatiannya jadi kebagi. Betul. Sering marah-marah juga. Nah, bener kan? Makanya sengaja dibikin event Honeymoon Camp ini supaya dikembalikan lagi, bukan cuma dikembalikan lagi, bahkan ditumbuhkan jauh lebih besar lagi. Karena kalau hubungan orang, gini, banyak orang lupa langsung fokus kepada topik parenting. Padahal yang melakukan aktivitas parenting adalah laki-laki dan wanita, ayah dan ibu, suami dan istri sebagai seorang couple. Oke? Jadi kalau suami sama istri, ayah sama ibunya belum kuat bondingnya, gimana bisa melakukan proses parenting yang sehat kepada anaknya? Karena anak lihat, sok-sok nasehatin. Ini ayah ngomongnya aja kayak gitu ke bunda. Ini bunda ngomongnya gitu ke ayah. Ini yang mau kita bantu perkuat, ini yang mau kita bantu untuk benerin jadi jauh lebih bagus nantinya. Kalau nggak sama anak lebih banyak diem-dieman, Coach. Makanya kita paksa untuk ngobrol di Honeymoon Camp. Gitu kali Mbak Mariati?
Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Mariati, Masya Allah. Ini ya, ternyata ini adalah satu momen yang memang harus betul-betul dimanfaatkan ya Coach ya untuk bisa bonding lagi dengan pasangannya, untuk bisa menjalin lagi hubungan dengan pasangannya lebih hangat lagi pastinya. Dan untuk ayah bunda bang kakak semuanya yang ingin tahu lebih detail lagi mengenai honeymoon camp, boleh chat nomor yang ada di ini ya, yang ada di kolom chat yang di-sharing oleh tim kita. Ini ada di kolom chat ini yang dikirim oleh admin. Nah, itu boleh di klik, itu nanti insya Allah akan dijawab langsung infonya seperti apa. Begitu ayah bunda bang kakak. Ini tadi aktivitasnya sudah di-spill, terus ayah bunda bang kakak nanti dapat apa aja sih di sini. Ayah bunda bang kakak mendapatkan fasilitas akomodasi selama 3 hari 2 malam. Ini termasuk dengan penginapan, makan, coffee break, kemudian ada merchandise, ada akses langsung ke pembicaranya nanti. Terus ada juga program menarik yang memang didesain untuk ayah bunda bang kakak semuanya. Ada dokumentasi acara, mendapatkan sertifikat, dan juga pendampingan after training program seperti apa. Bagaimana nanti membuat program yang memang bisa didesain setelah program honeymoon camp ini. Wah, seru banget ya ibu dan kakak semuanya. Pastinya seru banget kan? So, yang mau tahu infonya, langsung aja chat di admin yang tadi di-sharing di kolom chat nomornya, atau juga bisa chat nomor Putri yang tertera di ini di layarnya ayah bunda sama kakak semuanya, itu juga bisa di chat, nanti Putri bantu juga jelaskan. Dan ini ada early bird spesial nih Coach ya, harga spesial untuk ayah bunda bang kakak yang memang hadir di Zoom malam hari ini. Ini ada early bird price spesial sampai dengan 18 Agustus. Nanti di spill. Maaf boleh di apa non muslim karena lokasinya di masjid. Ini programnya memang untuk umum, jadi siapa saja sebetulnya boleh ikut begitu ya. Jadi bisa memang diikuti, hanya nanti bisa diikuti oleh siapapun begitu materinya. Mungkin ini Put, kita tambahin sedikit. Buat teman-teman, Ya. mungkin perlu dirubah kerangka berpikirnya. Jangan melihat ini sebagai biaya yang dikeluarkan, tapi dilihat sebagai sebuah investasi ya Put ya. Jadi kalau kita ngeluarin biaya, kan itu uang hilang kan Put. Tapi kalau kita ngeluarkan investasi, ini yang teman-teman bisa dapatkan. Teman-teman dapat ilmu, itu insya Allah dapat banget, bener nggak? Teman-teman juga bisa create memori selama acara. Dan biasanya ini memori ini lama banget nih umurnya nih. Boleh cek sama angkatan pertama banget honeymoon camp mungkin tahun 2000. Lebih dari 6 tahun yang lalu, 6-7 tahun yang lalu lah. Jadi ini sama Coach Andika, sama Abi Andika ini diadain lagi. Karena udah lama banget ya diadain. Akhirnya kita ngadain lagi honeymoon camp. Dan mereka yang ikut angkatan pertama tuh masih ngebekas memorinya tuh seperti apa gitu loh. Jadi teman-teman dapat ilmu, dapat memori, dan bisa juga investasinya bisa dapat apa lagi? Dapat pencerahan insya Allah. Nah yang terakhir bisa dapat apa lagi? Bisa dapat momentum nih Put. Ini yang mahal momentum. Kebanyakan dari kita untuk ngajak pasangan bisa mau secara sengaja. Apa sih menginvestasikan waktu pikirannya untuk mau ngobrolin topik relationship, biasanya kan bingung gimana caranya. Nah ini disediain wadahnya nih. Pak, tapi pasangan saya suka nggak mau. Ayo belajar untuk promosi kepada pasangan, bener nggak? Hitung-hitung kayak kita liburan, hitung-hitung kayak kita lagi nginep bareng staycation, tapi dapat ilmu. Gitu kali ya kerangka berpikirnya ya. Benar banget, Masya Allah ya. Staycation, dapat ilmu, dapat program yang menarik di sini ya. Ada yang langsung mau dibikinin di Singkawang Pontianak tuh Put katanya. Dedi mau ikut duluan, Mas Robiansyah. Terus kalau udah selesai ikut mau bikin di sana, kita aminin dulu. Nanti insya Allah akan hadir di setiap kota di Indonesia ya, Coach Indra ya. Doain ya. Mudah-mudahan nanti Coach Indra akan keliling Indonesia nih untuk apa? Singgah di kota-kotanya ayah bunda abang kakak semuanya. Itu yang menarik dari program honeymoon camp ya bunda abang kakak. Mudah-mudahan yang berada di Bogor dan sekitarnya ataupun yang ada di luar kota bisa
apa untuk ikut program menarik ini untuk investasi sama-sama di program yang memang bisa di-create yang memang untuk meningkatkan lagi kehangatan dan juga keharmonisan dalam rumah tangga. Gitu ya Bunda, Bang Kakak semuanya. Terakhir ini ada video cuplikan lagi dari tim mengenai keseruan di honeymoon camp supaya ada gambaran lagi nih untuk ayah bunda abang kakak semuanya bagaimana acaranya di honeymoon camp. Boleh ditayangkan? Supaya presentase perceraian karena miskom bisa berkurang loh. Jadi. Teman-teman, jangan sampai niat Anda menikah berharap pasangan Anda mengisi kekosongan Anda, mengisi kekurangan Anda. Karena kalau itu yang Anda harapkan, itu juga yang diharapkan oleh pasangan Anda. 2 orang kosong, 2 orang kering berharap minta diisiin. Yang mau ngisi siapa? Kalau dalam konteks hari ini, apakah sama rumah tangga yang dibekali dengan ilmu dengan yang tidak dibekali dengan ilmu? Sama nggak kira-kira? Pasti beda. Ketika kita punya basic ilmu, nggak kagetan menyikapi pasangan yang nggak sesuai ekspektasi. Jadi kalau setelah acara hari ini teman-teman masih terus berharap, itu sebuah ekspektasi, sebuah harapan yang bullshit lah gitu. Lo nggak akan bisa mendapatkan bahagia gitu selamanya. Kenapa? Karena akhirnya terus expect. Jadi akhirnya hari yang sering kita bicarakan dan obrolin datang juga. Kita sering sebut ini hari kelulusan. Masya Allah. Begitu ya Bunda Bang Kakak semuanya keseruan di honeymoon camp. Mudah-mudahan bisa merasakan langsung hadir di tengah-tengah para pembicara yang keren dan bisa mengikuti program honeymoon camp. Begitu ya Pak Sidra ya? Betul. Jadi semoga kita bisa ketemu nanti ya di acara honeymoon camp. Apalagi ini juga dari 5 bahasa kasih kita baru spill 1 ya Put ya. Bahkan 1 pun belum tuntas gitu loh. Kebayang nggak ngebahas 1 bahasa kasih aja kita udah hampir sejam, itu pun belum tuntas. Makanya kita perlu secara sengaja ngumpul nanti di honeymoon camp supaya kita bongkar-bongkaran, supaya juga kita langsung bisa praktek, nggak cuma di level teori. Mungkin gitu Put dari saya Put. Yes, thank you Coach Indra atas waktunya. Satu penutup mungkin statement dari Coach Indra untuk ayah bunda kakak semuanya sudah hadir di Zoom malam hari ini.
Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah masih bertahan mendengarkan obrolan kita, apa yang saya sharing malam hari ini. Saat kita sudah menikah, kita punya tanggung jawab untuk membuat keputusan kita menikah tersebut. Kitalah yang ngambil tanggung jawabnya. Tanggung jawab buat apa? Tanggung jawab untuk bisa membuat ini bisa berjalan dengan baik. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk bisa menghadirkan kebahagiaan di rumah tangga. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk bisa menghadirkan kenyamanan, ketenangan dalam rumah tangga kita. Nah, kalau realitanya ternyata kok hari ini kayaknya malah banyak garingnya. Hari ini malah banyak flatnya. Udah hampir nggak ada rasa. Hari ini malah banyak berantemnya. Hari ini saya baik-baik aja apa enggak ya? Parameternya apa ya? Ayo deh nanti kita ketemuan di honeymoon camp. Sekalian deh kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan suasananya mirip-mirip kayak gini juga. Teman-teman bisa anytime, bisa langsung nanya. Nggak harus nunggu materinya kelar. Jadi kita benar-benar apa ya? Intimate, sangat private nanti saat kita di honeymoon camp nanti teman-teman semua. Itu mungkin dari saya teman-teman semua. Thank you sudah menyimak. Semoga bisa bermanfaat. Oke, thank you Coach Indra, dan terima kasih juga untuk ayah bunda kakak semuanya yang sudah hadir di Zoom malam hari ini. Kita sama-sama mendapatkan materi yang luar biasa, keren banget dari Coach Indra. Siapa yang setuju materi Coach Indra malam ini keren banget? Kasih jempolnya dong di layar ya teman-teman semuanya. Oke, kita berikan applause yang meriah sekali untuk Coach Indra. Thank you Coach Indra sudah sharing untuk kita malam hari ini. Wah, ada yang kasih love tuh Coach Indra. Oke, kalau gitu di sini Putri izin pamit undur diri. Ayah bunda kakak semua jangan lupa follow Instagramnya @honeymoon_camp, dan juga kalau misalnya ada pertanyaan mengenai honeymoon camp bisa langsung bertanya ke admin atau di grup juga boleh. Nanti akan di-share ilmunya lebih detail lagi di sana. Thank you. Ayah bunda kakak semua, kita tutup malam hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Dan juga istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya lagi terima kasih untuk Coach Indra dan ayah bunda semuanya. Putri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.